Yang saya hormati Ibu Tri, Bapak Ibu, dan adik-adik umat lingkungan Santo Petrus yang berbahagia. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Berkah dalam. Berkah dalam. Sehat semua ya? Puji Tuhan. Sehat ya. Dan sehat, Pak. Baik, pada malam hari ini kita akan berbagi kasih dan sharing-sharing dengan cerita-cerita. Pokoknya ngobrol asik bersama DPPH Paroki Krapyak dengan umat di lingkungan Santo Petrus. Marilah kita acara pada malam hari ini kita awali dengan berdoa, kita mohon berkat agar kegiatan pada malam hari ini dalam waktu 1 jam ke depan bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Dalam Roh dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur kepadamu. Pada malam hari ini kami segenap DPPH Paroki Krapyak dapat bertemu, berkumpul bersama dengan umat di lingkungan Santo Petrus. Bapa, kiranya dalam pertemuan ini nanti bisa berbagi, bisa sharing, bisa saling bertukar pikiran untuk mengembangkan gereja kami, Gereja Santo Ignatius Paroki Krapyak. Ya Bapak, berkatilah saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin masih di dalam perjalanan untuk bisa bergabung secara daring dalam pertemuan pada malam hari ini. Berkatilah segala alat yang kami gunakan, semoga sinyalnya dapat lebih kuat, lebih baik, sehingga berjalan dengan lancar. Ya Bapak, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti, segala acara ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, semuanya sehat semua? Sehat. Sehat ya. Sehat. Ya, kita pada malam hari ini selama 1 jam ke depan akan berbincang-bincang, akan bisa sharing, saling bertukar pikiran mengenai kegiatan di Krapyak atau khususnya di lingkungan Santo Petrus. Untuk itu, sebelum acara berlanjut ke sharing kepada Bapak Hartio Purwanto untuk memberikan sepatah, 2 patah kata ataupun mungkin beberapa paragraf gitu ya. Untuk menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan pada malam hari ini. Kepada Bapak Hartio, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Marius. Ya, jujur aja pada malam hari ini saya tuh grogi ya untuk pengantar. Karena apa? Ya karena yang pertama tentu saja ada senior saya, ada pembimbing dan sekaligus panutan saya, Pak Marsono. Selamat malam Pak Marsono, karena beliau yang mengenalkan saya untuk mulai terlibat dan aktif di Gereja Santo Ignatius Krapyak. Apalagi saya lihat ada aktivis-aktivis gereja ya di lingkungan Santo Petrus ini. Ada Mbak Debbie, ada Mbak Kak Indri, juga Mbak Daru dan lain-lain ya. Dan saya kira beliau-beliau ini
ya istilahnya sudah tidak diragukan lagi apa semangat dan integritasnya untuk melayani gereja. Ya. Tapi bagaimana juga karena sudah disebut Pak Marius untuk memberikan pengantar, ya saya coba gitu ya. Yang kami hormati Romo, Later, Bapak Ibu, juga anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Ya, yang pertama tentunya saya atas nama DPPH mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, ya, memenuhi undangan kami, meskipun secara online, artinya hadir secara online dari rumah masing-masing, sekalipun mungkin ada beberapa yang di jalan atau di dalam mobil, mudah-mudahan nanti juga bisa bersama-sama kita ya, dalam acara kunjungan DPPH ke lingkungan, khususnya lingkungan Santo Petrus. Nah, sebenarnya ini merupakan kegiatan yang tertunda karena memang seharusnya itu sudah selesai pada bulan Juli yang lalu, karena memang sudah kita mulai atau awali sejak awal bulan Mei. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi pandemi COVID-19 yang mana di bulan Juni, Juli ya meningkat cukup tajam, artinya banyak masyarakat atau khususnya umat di paroki kita ikut terpapar, ya. Dan saya kira juga di antara Bapak Ibu di lingkungan Petrus ini juga, maka kita putuskan untuk sementara ditunda dan baru kita mulai di pertengahan Agustus yang lalu. Tetapi puji Tuhan, pada akhirnya berkat doa dari kita semua, umat di paroki kita, menurut informasi atau data terakhir memang saat ini sudah banyak yang sembuh, artinya sehat kembali sehingga bisa beraktivitas. Hanya mungkin perlu beberapa harus apa istilahnya mengalami atau harus mendapatkan pemulihan untuk bisa semakin sehat. Jadi kita patut bersyukur untuk itu. Nah, pada malam hari ini tujuan kami DPPH berkunjung ke lingkungan Santo Petrus ini yang pertama ya sebenarnya sebagai bentuk silaturahmi ya, istilahnya menyapa atau dalam bahasa Inggrisnya ngarohke ya. Bagaimana kabar di lingkungan Santo Petrus ini, dan tentunya kita berharap semuanya dalam kondisi sehat, semangat, dan bahagia seperti jawaban dari pertanyaan. Jadi mudah-mudahan kita semua, khususnya umat di lingkungan ini, dalam kondisi yang baik adanya. Selain itu, kami juga berharap di dalam kesempatan yang baik ini, kita nanti bisa apa istilahnya bersharing ya, berbagi pengalaman apapun. Artinya memang pada malam hari ini tidak ada tema khusus seperti sebelum-sebelumnya, tapi yang jelas kita ingin mendapatkan entah itu masukan, entah itu ya berbagi cerita, pengalaman, entah itu pengalaman pertama yang pernah mengalami sakit, atau mungkin juga berbagi apa informasi ya terkait dengan pengalamannya sebagai pengurus, sebagai umat gereja Santo Ignatius Kapya, atau mungkin juga bisa informasi terkait dengan kesiapan reorganisasi yang rencananya memang nanti di akhir bulan Desember 2021 ini pengurus paroki, artinya termasuk di lingkungan dan juga wilayah itu bisa terbentuk ya, untuk periode 2021
2022-2024. Nah, semuanya itu monggo nanti kita bisa sharingkan, nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu, ya karena memang ini tidak ada penilaian, tidak ada benar dan salah gitu ya. Jadi monggo sampaikan saja, ya, termasuk kalau misalnya ada masukan-masukan yang baik ya bagi perkembangan dan pengembangan gereja kita tercinta. Jadi pada dasarnya mari kita sharing tentang hidup menggereja baik di lingkungan, di wilayah, dan juga di paroki. Karena ya pada dasarnya hidup menggereja itu kan bukan hanya dalam bentuk rutin pergi ke gereja, ya, berdoa atau beribadat, tetap bisa mewujudkan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Maka monggo sekali lagi dengan dipandu oleh Pak Marius, kita nanti bisa bersama-sama untuk saling menyemangati, saling menginspirasi, sehingga akan membuahkan sesuatu yang baik, ya, dan tetap bisa memberikan semangat kita masing-masing dan juga lingkungan bagi kebaikan dan perbaikan gereja kita tercinta, Santo Ignatius Krapyak. Saya kira itu Pak Marius yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam dan berkah dalam. Ya, baik. Terima kasih Pak Hartio yang sudah menyampaikan kata pengantar pada pertemuan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik, apakah sudah kenal dengan Frater Tri? Belum. Belum. Belum kenal. Belum. Oh, Tidak belum. kenal, maka tidak sayang, gitu ya. Tidak kenal, maka tidak sayang. Ya, saya belum Mungkin- sayang karena belum kenal. Ya. Kayaknya perlu perkenalan lagi ya, Frater Tri ini. Bukan lagi belum, kok. Belum ya. Enggak lagi Baik. belum. Untuk berikutnya, Frater Tri, kami mohon untuk memperkenalkan diri kepada umat di lingkungan Santo Petrus yang luar biasa ini ya. Oke, monggo, Frater Tri. Baik, Bapak Ibu, adik-adik, ada ya. Ada banyak. Ini perkenalan saya yang kesekian kalinya ya. Tapi Di Santo tidak Petrus belum, Ter. Sok kenal. masihnya apalagi ya. Baik, perkenalkan saya Frater Benedictus Triwidiatmoko. Sudah tertulis di sana Triwidiatmoko. Saya dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu dari Yogyakarta. Saat ini atau tahun ini saya Tanggane aku nama brother juga ya. Iya, nggih, Pak. Iya brother tangga saya. Nggih. Saya diminta untuk belajar berpastoral di Paroki Krapyak sampai ya bulan Juni lah, kurang lebih seperti itu, 1 tahun. Saya sudah di Krapyak Juli, Bapak Ibu, jadi sudah kurang lebih sudah 1 bulan, sudah sudah ngampul, nah itu sudah melakukan cukup banyak hal, begitu perkenalan singkat saya, Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan, baik, kalau tidak ada terima kasih. Ini Pak Marius. Baik, terima kasih kepada Frater Tri. Ternyata tetangganya Pak Marsono ya. Sama dari Klepu ya Pak ya. Ya, baik. Kayaknya juga tidak lengkap kalau sambutan-sambutan ini kita awali dengan berbagai sambutan ya. Berikutnya kepada Ketua Lingkungan Santo Petrus mungkin bisa memberikan pengalaman ataupun ya mungkin bisa dikatakan sambutan ya kalau formal tuh ya, menyambut dalam pertemuan pada malam hari ini kepada Ketua Lingkungan Santo
Tuh, Petrus kan, monggo. Disebutkan namanya mungkin tidak tahu Namanya Pak Marius gitu. Bundaru ya. Oh, Ya, tahu. Bundaru. Tahu. Monggo Bundaru. Nggih, matur nuwun Pak Marius. Selamat malam Romo, selamat malam Frater, selamat malam Bapak Ibu DPPH, selamat malam Bapak Ibu lingkungan Petrus semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Akhirnya kunjungan rutin sudah bisa terlaksana, meskipun yang kemarin itu sempat tertunda karena banyak yang ada acara, jadi sepi peminatnya waktu itu. Terima kasih, sekarang sudah bisa terlaksana. Seperti ini keadaannya Bapak Ibu semuanya lingkungan Petrus. Jadi lingkungan Petrus ada yang malu-malu, ada yang malu-maluin juga seperti saya. Jadi ya jadi ya Ibu Dewan Pengurus Harian. Seperti tadi yang Pak Marius sampaikan untuk pengalaman ya Pak Marius nih. Nggih, monggo Pak Daru. Pengalaman selama menjadi ketua lingkungan Pak Marius. Nggih, Pak Daru. Boleh. Saya kira pengalaman sebagai istrinya Pak Noel gitu loh. Panjang kalau itu, Mbak. Satu buku nanti, Mbak. Curhat malah. Ini pengalaman sebagai ketua lingkungan apa ya? Ya menyenangkan. Ada juga apa ya? Mumet. Ya macam-macam rasanya, tapi lebih banyak menyenangkan karena semuanya yang Bapak Ibu yang di lingkungan Petrus itu bisa bekerja sama. Jadi mau menerima kekurangan saya. Jadi saya selalu juga diingatkan, Mbak, gini ya. Saya itu kan kadang ya lupaan ya, Pak ya. Jadi selalu ada yang mengingatkan saya. Apalagi ya, Pak ya. Awalnya memang merasa berat karena saya terus terang aja waktu itu tidak terlalu aktif. Setelah punya anak itu saya mumpet, tidak terlalu aktif karena ada pemekaran, dan karena saya adiknya ketua lingkungan waktu itu, mau tidak mau saya ditunjuk waktu itu sama Pak Lius almarhum sebagai adiknya, biar kakak adik gitu katanya. Ya sudah, mau tidak mau harus mau ya Pak ya. Ya itu tadi pengalaman awalnya ya seperti itu, terus sampai sekarang pun menyenangkan sekali. Begitu Pak Marius. Monggo mungkin ada tambahan dari pengurus yang lainnya seperti Tante Indri, mungkin Mbak Debbie mungkin yang sering mengingatkan saya juga. Monggo. Matur nuwun Pak Marius. Terima kasih Mbak Daru, luar biasa. Siap dilanjutkan toh Mbak ini? Sudah ada penggantinya, biar suasana baru. Naik pangkat nanti ya Mbak ya. Siap diutus ya. Iya. Ya. Baik, saya sebenarnya grogi betul seperti Pak Artyo tadi, grogi ini karena banyak senior ya. Tapi mari kita bersama-sama kita sharing. Untuk berikutnya mungkin monggo, ini ada Mbak Indri Tendi guys. Mbak Indri Tendi guys. Ini kayaknya serba guys nih ya. Guys. Monggo Mbak Indri Tendi guys. Hai guys. Guys, hai juga. Hai guys. Selamat malam guys.
Ya, Selamat malam. Malam. terima kasih Pak Marius diberi kesempatan untuk sharing. Kalau saya bergabung bersama Petrus berawal dari hingga seperti cerita Mbak Daru tadi, saya dulu di lingkungan Yohanes, lalu ada pemekaran, bergabung ke lingkungan Petrus. Dengan senang hati Mbak Daru tahu apa yang ada di hati saya. Seperti apa? Nggak tahu. Senang hati Mbak Daru ya, kita ketemu di lingkungan Petrus, lalu diajak Mbak Daru untuk bergabung di dalam kepengurusannya. Ya senang karena di sini juga banyak teman-teman seangkatan seperti Mbak Debi, ada Mbak Rita, almarhum Mas Rio waktu itu, ada Pak Landung. Ya senang sekali banyak sahabat-sahabat Petrus yang mau diajak rembuk bila kita ada kegiatan atau hal lainnya. Lalu untuk di gereja, di kepengurusan paroki, itu juga berawal dari opia-opiaannya Mbak Devi dan Pak Lili. Mbak Devi masih ingat tidak ceritanya? Pak Hartio senyum-senyum ya. Ya karena kalau untuk keterlibatan kegiatan di gereja emang sudah lama saya ikut sejak zaman Mudika, tapi untuk masuk ke pengurusan perdana justru malah di tahun ini di kepengurusannya Pak. Awalnya sih kepinginnya itu dulu ya bergabung tapi nggak pengen nama saya tercantum. Tapi usaha keras Pak Lili akhirnya ya sudahlah, akhirnya saya mau bergabung di KTK PIA. Puji Tuhan sudah satu periode ini, semoga nanti bagaimana Pak Artya menggantikan. Lanjut, guys. Oke. Kan kemarin ceritanya Pak Hartio mau menggantikan KTK PIA karena udah 2 periode di Dewan. Tetap, guys, asal tetap sama. Katanya Pak Hartio itu kepengen dipanggil kakak. Jadi kalau pengen dipanggil kakak harus masuk di KTK PIA besok. Maksudnya kayak tukar kayak nasib gini. gitu ya Mbak ya? Kayak Nasib gitu tuh Mbak. Ngeri. Siap lanjutkan tuh ya. Ya, Ya sampai saat ini senang sekali karena akhirnya terlibat di PIA. Ya emang passionnya pengen bersama anak-anak sih. Jadi ya senang aja. Untuk segala sesuatunya suka duka, dilalah dapat teman-teman di tim KTK PIA yang mau dengan senang bantu saya. The best pokoknya teman-teman di KTK PIA. Lalu cerita apa lagi ya? Untuk di lingkungan Petrus, ya akhirnya semakin ke sini saya juga tugasnya jadi multi ya Mbak Daru. Tapi Iya. saya juga nggak tahu apa di kepengurusan Petrus saya jadi apa. Wes pokoknya Mbak Daru apa dikit-dikit Mbak Indri siap wes pokoknya. Semoga selalu diberi kesehatan semua teman-teman di Petrus. Jadi kalau ada Amin. kegiatan, Amin. ada usul kegiatan apa, ada yang perlu dibantu apa, kita semua bisa bareng-bareng nyengkuyung. Itu saja nanti kalau ada gitu Pak Marius. Ya, terima kasih Mbak Indri. Berarti ceritanya nanti to be continue ya Mbak ya? Ya, nanti Pak Marius cerita apa wes tak jawab wes. Mau tanya apa nanti tak jawab wes. Maksudnya lanjutkan bersambung gitu loh. Oh yang tadi, Baik. yang tadi mau dilanjut Pak Hartio kalau yang tadi. Oh tukar nasib tadi maksudnya. Ya. siap. Bisa Romo, ini
bisa tukar nasib Romo. Ngeri. Depan. Terima kasih pada Mbak Indri. Mungkin yang lain? Ini ada Pak Marsono, sesepuh kita. Monggo Pak Marsono. Matur nuwun Pak Marius. Romo, Pak Artyo, Pak Marius, dan juga dari, tadi saya lihat Bu Rina. Bu Ria ya, Bu Ria. Terima kasih. Senang sekali, jelas. Sudah lama tidak kepetuk. Ini merupakan tombol kangen. Terima kasih Romo sama DPP Dewan Paroki yang berkenan mengunjungi Petrus. Karena saya sudah lama tidak masuk ke mana saja. Ya sering-sering ketemu saja dengan Mbak Ria tadi pagi, malah ketemu di mana Mbak? Di mana ya? Di Grawat mah. Yang jalan-jalan pagi itu ketemu. Jalan pagi. Ya, ketemunya di sana. Kalau dengan Pak Harjo itu cuma melihat. Pak Marius kemarin juga saya ikut misa 40 hari. Ya, itu aja. Tapi maaf kalau yang waktu itu enggak bisa datang Pak Marius. Oh iya, benar Pak. Terima kasih. Jadi kalau begini ini saya teringat masa-masa mana masih ngawali stasi mandiri dengan Pak Harjo, Mbak Debbie, Pak Marius mungkin belum begitu terlibat waktu itu. Ya, tapi perjuangan-perjuangan itu ternyata akhirnya bisa ya katakanlah diridhoi Tuhan. Ya, jadi saya senang sekali sehingga nantinya ya saya lihat di Dewan, di Paroki ini cukup banyak tenaga muda yang andal-andal. Nah, kalau Petrus, saya justru generasinya baru ini generasi cewek-cewek yang tampil, ibu-ibu muda semua. Gitu. Ada Mbak Naru, Mbak Indri, Mbak Debbie, ada Tiur, ada Rita, ada istrinya Mas Rio dulu. Jadi mereka-mereka yang justru tampil itu putri-putri. Baru yang angkatan ini mungkin nanti Mas Lukas itu masuk, Pak Landung, itu. Mas Noel. Ya, Mas Noel. Sudah kalau ya. Mbak Daru catat. Mas Noel. Kami Bapak lo ini Bapak lo. Yang menyenangkan. Jadi saya melihat generasi penerusnya itu ya ada begitu. Meskipun Petrus warganya sedikit dan jenjangnya itu jauh. Yang tua itu sudah kebangetan usianya banyak. Yang muda itu ya generasinya anak ragil saya. Jadi awanunya itu. Tapi ya semua bisa berjalan. Terima kasih mungkin atas bimbingan dan dorongan dari Dewan, juga dari Romo, agar Petrus ini tetap bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi, terima kasih. Lebih banyak saya hanya bisa tuturi Hanji Gali, mungkin kalau Engarso Hanjerim Peti apa ya? Bukan. Sungklodo bukan. Ya, kalau itu aja. Jadi mohon maaf kalau banyak hal yang katakanlah yang ditugaskan pada saya untuk sama-sama para Bapak Ibu sepuh, tapi karena akhirnya Bapak Ibu pada takut sehingga ya terpaksa semua melempem karena situasi, sehingga lebih baik di rumah saja, katanya begitu. Nah, tentu harapan kami ini mungkin mulai katakanlah dipenggalih lagi kapan kita yang tua ini boleh bersama-sama misal lagi itu dan sungguh menyenangkan. Sungguh waktu itu 2 kali saya terpaksa ikut terus, kepingin saya cuma ingin ketemu dengan konco-konco lawas, boleh dikatakan konco lawas yang sepuh-sepuh semua, dan itu nyenengke betul. Jadi mungkin nanti setelah nanti kita offline, mungkin juga dipenggalihkan lagi untuk kapan yang panjang usia ini, yang sepuh-sepuh ini diberi kesempatan untuk bertemu dalam misa saja. Terima kasih Romo, Pak Harjo.
Dewan sama-sama. semuanya, dan Ketua Lingkungan Petrus. Terima kasih. Berkah dalam. Berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih Pak Marsono. Rasanya kangen sekali ya Pak ya. Ya betul. Kan untuk bersama-sama lagi. Bersama untuk saling berbagi cerita itu ya. Cerita kita. Ya. Baik, ya, mungkin ada Mbak Devi. Nggak ada, Pak. Oh, Mbak Devi kayaknya tadi kelihatan mana ya? Monggo Saya, Mbak Pak. Devi. Adanya Ya. Devi guys. Ya Mbak Devi guys, ini sesepuh saya juga ini. Waduh. Iya benar. Monggo Mbak Devi. Iya wis sepuh iki. Malam Romo, Frater, dan Bapak Ibu semuanya. Malam. Saya di Petrus. Itu udah pertama waktu menikah itu seharusnya kan saya ikut ke Bung Sari. Waktu itu mungkin Bapak Ibu masih ingat sudah dianterin ke ke Bukit Wahid, sudah dilepas, tapi terus. Jadi waktu itu sih karena yang di Wahid itu belum ada lingkungannya. Dan ketika kita mau gabung sama lingkungan di sana, ketua lingkungan yang sana nggak mau ngurusin kita. Akhirnya saya sama almarhum Mas Agus bilang, ayo balik meneh ae ning nggone Petrus. Minta ke kakak lagi ke Petrus. Terus ada pemecahan akhirnya ya itu kembali lagi ke Petrus. Jadi saya sementara ini domisili memang di Manyaran. Kalau malam pasti pulang ke sana. Cuman di sana cuman untuk tidur aja. Kalau sehari-hari sih tetap di tempat mami sini. Anak-anak juga saya titipkan di sini. Kegiatan gereja juga di sini. Lalu malam-malam kita pulang, cuman tidur di sana, pagi berangkat lagi gitu. Setiap hari kegiatannya sampai sekarang kayak gini. Jadi Gitu Bapak Ibu. Loh, kok diem semua? Ampun Mbak Devi. Simak. Nggak komentar. Wes aja suwi-suwi lah, aku kok tambah sedih loh. Kalau suka duka di Petrus itu terus terang saya baru ketemu lingkungan yang benar-benar kami itu suatu keluarga yang besar. Dalam artian walaupun ada senior-senior seperti Pak Marsono, ada Pak Darwi, ada Bu Raharjo, Pak Yanto, Bu Nani, tapi kami lingkungan itu benar-benar kami itu dianggap ya kami anak-anak, terus anak-anak kami pun juga cucu-cucu semua. Jadi kami guyup kalau pertemuan lingkungan pun juga nggak ada yang ini senior itu tidak senior. Ketika kami diberi kesempatan untuk yang muda-muda ini untuk maju, untuk memimpin doa lingkungan atau bagaimana atau setiap pertemuan lingkungan ada giliran untuk doa. Yang senior pun juga biasanya hanya menyimpulkan. Mbok kita ngomong yang seperti maksudnya kita misalnya doa, memberi renungan, nanti yang senior biasanya hanya menyimpulkan saja atau oh ya begini, tapi nggak pernah ada
nggak usah tampil, saya aja yang sudah biasa gitu, nggak pernah ada. Nggak usah ini, kalau prodiakonnya saja, itu juga nggak ada. Semua digilir. Mbak Devi saja rindu gawe jadwal ibadat lingkungan. Lah ya kuwi. Saya di Petrus itu yang bikin jadwal ibadat lingkungan, terus kadang pokoknya tim rewo-rewonya Mbak Daru. Gitu, pokoknya kita ngono ya Mbak Dit ya. Iya. Sungguh-sungguh bersaudara ya Mbak ya, bersama-sama ya. Iya Pak, betul. Kok diem? Tuh, sudah Mbak? Sudah titik atau belum nih? Masih koma ya tadi? Yele belum Mbak Dit. Mbak Dit Yele belum. Ojo toh, ngoyel-yele nanti kita ketahuan kalau memalukan. Masih koma atau udah titik Mbak ini tadi? Atau titik Sudah 2? Pak. Oh, tak kira titik 2. Ya baik, terima kasih pada Mbak Devi yang sudah memberikan sharingnya pengalaman hidup gereja di lingkungan Santo Petrus. Ya. Untuk berikutnya mungkin ada Bu Haryanto, saya lihat tadi. Halo? Mami kayaknya nggak bisa ini di bawah di mute toh. Oh, di Oh mute. bisa tuh. Bisa. Monggo, Bu Haryanto. Sudah. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Malam ini malam yang sungguh menyenangkan bagi saya bisa berjumpa dengan semuanya. Saya yang sudah sakit bertahun-tahun, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya bisa melakukan tugas-tugas saya. Ya, kalau ada ibadat lingkungan, memang akhir-akhir ini saya juga tidak bisa pergi. Tapi semoga kalau nanti ada lagi, saya bisa pergi kembali karena kondisi saya sekarang sudah lumayan. Ya cuma tangan ini masih tidak bisa diangkat ke atas. Tapi saya selalu bersyukur pada Tuhan untuk semua yang diberikan kepada saya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ya, kiranya Bapak Ibu yang sudah banyak mendoakan untuk saya mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya itu saja Pak Marius yang bisa saya sampaikan. Bu Haryanto yang sudah memberikan sharingnya pada pertemuan malam hari ini. Terima kasih, luar biasa. Semangat ya Bu ya. Iya, Pak. Semangat ya. Untuk berikutnya masih ada pendamping ibu-ibu itu. Pendamping ibu-ibu banyak loh. Ini ada Pak Landung sepertinya, Pak Marius. Pak Landung ya, ada Pak Landung. Monggo Pak Landung. Sugeng dalu Bapak-bapak, Ibu. Sugeng dalu. Saya mengucapkan selamat malam buat Romo Sunar dan Bapak Marius yang saya bisa baca di sini, Pak Ignatius Harjo Purwanto. Selamat malam. Sugeng dalu. Perkenalkan saya Landung, 11 tahun di lingkungan Petrus, di lingkungan Petrus. Banyak aktif di pertemuan-pertemuan, tapi Bapak Ibu
lingkungan sini memang luar biasa, terutama Bapak Ibu yang sepuh-sepuh dalam hal pendampingan. Saya merasakan keguyuban yang luar biasa, meskipun dalam berbagai tingkatan usia, tapi di sini kalau pertemuan itu yang justru rutin hadir adalah Bapak Ibu yang sepuh-sepuh yang bisa mendampingi. Ya memang kesibukan kami sehingga tidak banyak waktu untuk berkumpul karena saya 6 tahun berada di luar kota, jadi kalau pas pertemuan itu seringnya terlambat. Tapi ketika saya ada di Solo dan Semarang, memang saya usahakan bisa ikut hadir dalam pertemuan-pertemuan. Dan di sini saya merasakan keluarga besar Petrus ini guyup, sama halnya dulu ketika saya ada di home team. Hanya saja memang karena jumlahnya sedikit ya, jadi kalau pas tugas itu kurang begitu mantep gitu kalau pas tugas kur atau apa-apa itu jumlahnya kan tidak bisa banyak. Jadi beda dengan pas lingkungan kita dulu banyak sekali jadi rame. Karena sudah dipecah-pecah jadi beberapa lingkungan ya dulu kalau tidak salah mana punyanya Pak Condro itu juga kita masih jadi satu, jadi ramai sekali. Itu mungkin perkenalan dari kami, Bapak. Nah ini mudah-mudahan sih saya bisa ikut terus bergabung dalam setiap kegiatan, mendukung aktivitas di lingkungan dan di gereja. Dari kami, Bapak-Bapak dan Ibu, mohon support dan dukungannya. Terima kasih. Saya juga minta maaf ini Bapak Ibu, istri dan anak saya juga lagi sibuk daring, jadi yang bisa ikut dalam acara ini kebetulan saya mewakili. Baik, terima kasih Pak Landung yang sudah sharing dalam pertemuan pada malam hari. Tetap semangat untuk bergabung ya Pak ya. Wajib Pak. Ya, harus kita mengembangkan lingkungan kita masing-masing demi kemajuan paroki Krapyak kita tercinta. Ya, untuk berikutnya mungkin masih ada Pak Landung, Pak. Tendi guys itu siapa ya? Sudah. Oh, Tendi sudah. Ada Mbak Linda sama Bu Raharjo, mungkin Pak Marius. Oh, Mbak Linda, monggo Mbak Linda. Ya, Mbak Linda dulu. Halo Mbak Linda, Sugeng Dalu. Maaf, Mama lagi ngurusin adik. Oh, Mama baru ngurusin adik. Atau Mbak Linda mau cerita ini? Siapa? Putranya mau cerita. Bagaimana sebagai Mbak Ayah. Hai. Ayah mau cerita? Cerita sebagai anggota PIR atau yang di belakang itu loh. Iya. Yang punya adik. Oh. Ayo Kak Ayah cerita. Sekarang kelas berapa? Yuk, kelas boleh berapa? Cerita. Sekolah terus, secara daring bagaimana? Iya. Terus udah daftar komuni pertama belum? Diceritain dong. Daftar. Oh, sudah daftar. Udah daftar. Kelas 4, Dik? Iya. Kalau sekolah masih daring ya atau sudah masuk? Masih daring. Saya. Nanti mau daftar jadi Dinar? Nanti setelah komuni pertama ya. Komuni pertama. Ya, siap ditunggu ya, siap ditunggu ya. Terima kasih, Dik. Ya. Bu Raharjo mungkin. Bu Raharjo masih bergabung. Ya, kalau Bu Harjo mungkin masih off. Ini kayaknya Pak Indri ini juga perlu cerita nih Pak Indri.
Monggo Pak Indri guys. Ayo siap-siap. Sebentar nanti kalau sudah siap saya beritahu Pak Marius. Oh iya iya iya. Soalnya ini Ya. mau jemput anak. Oh iya iya. Tunggu ya guys. Masih ada Pak Noel nih, Oh Pak Pak Marius. Noel ya Pak Noel. Monggo Pak Noel. Monggo Pak Noel. Ya. Terima kasih Pak Marius. Selamat malam Romo, Pak Artio. Dari Dewan Paroki, ada Buria juga, ada yang lain-lainnya. Selamat malam. Ada Frater juga, Frater. Selamat malam, Frater. Ini pengalaman saya selama mendampingi Bundaru selaku Ketua Lingkungan juga pengalamannya tadi hampir sama dengan Bundaru yang sudah diceritakan tadi. Ya menyenangkan, ada juga yang karena seringkali Bundaru juga Mas terkeo Mas muter-muter nganter ini nganter. Senang saya ketemu sama umat di lingkungan Santo Petrus, ada Bu Haryanto dan lain-lainnya juga. Jadi kita tahu kabar sewaktu beliaunya sakit juga, kami juga kadang nganter apa ke sana, ketemu Bu Haryanto, biarpun cuma sebentar. Itu Bu Haryanto, selamat malam Bu Haryanto, semoga sehat selalu. Terus untuk pengalaman yang lain, tadi sudah diceritakan sama Bu Daru, saya kira sama dengan Pak Landung juga, sama Mbak Indri, saya juga umat di lingkungan Petrus, sangat senang sekali bisa kami bisa guyup, biarpun dari usia banyak yang sudah sepuh, juga ada yang lumayan sepuh, termasuk saya. Sampun sepuh. Sampun sepuh. Terus ada yang masih muda-muda seperti Mbak Indri, Mbak Devi, Pak Landung, cuman kami semua bisa dikatakan seperti Mbak Devi tadi, satu keluarga besar, tidak ada yang oh ini siapa, tidak ada gap apa gimana. Ya mungkin saya selaku umat di lingkungan Petrus seperti itu. Itu Pak Marius. Terima kasih. Berkah dalam. Terima kasih Pak Noel. Sharingnya pada malam hari ini luar biasa. Satu keluarga semua aktif ya. Ya, tetap semangat ya, lanjutkan ini. Baik, untuk berikutnya masih ada Pak Indri boleh, Pak Marius. Pak Indri, monggo Pak Indri. Tapi open close cam enggak apa-apa ya? Ya, enggak apa-apa. Soalnya gelap. Ini Pak Indri. Halo guys. Halo guys. Ya, halo juga guys. Ya kalau saya kan memang masuk Petrus transferan dari Yohanes. Awalnya juga agak kagok karena banyak yang tua kayaknya. Tapi setelah dijalani, yang tua juga ternyata masih asik-asik. Salah satunya juga mertua saya, Pak Sugeng. Pak Marsono juga masih asik, Pak Darwi juga asik, yang masih paling suka itu kalau mereka mensupport hal-hal yang kita kecilnya sampai remaja juga kalau disuruh langsung oke gitu, saling support. Tapi saya merasa bahagia di Petrus. Gitu aja, Pak Marius. Pak Indri dapat perutusan dari Pak Marsono, senang enggak Pak Indri? Perutusan ya. Saya ini disponsori Pak Marsono diakon, weh. Saya merasa senang, kaget atau piye, bingung saya. Siap. Tapi kalau mandat selalu siap, yang Petrus itu kalau dikasih mandat harus siap gitu. Ini. Siap. Apapun siap gitu. Nggak boleh bagus. ada kata tidak. Pokoknya ya periode ini saya dikasih mandat Pak Marsono, sponsor istilahnya. Sponsor yang dari Pak Marsono, terus diakon ya.
Pokoknya siap gitu aja intinya. Toh nanti gimana siap aja dulu gitu. Siap guys. Terima kasih guys. Ya. Terima kasih. Pokoknya siap diutus ya, guys. Siap pokoknya. Siap ya. Pokoknya sembunyinya adalah siap diutus ya. Baik, Bapak Ibu, saya kira mungkin kalau kita lanjutkan sharingnya mungkin bisa diceritakan tuh dalam berbagai buku ya, cukup tebal ya. Tapi karena keterbatasan waktu ya mungkin sharingnya nanti kita bersambung gitu ya, to be continue itu biar agak menarik itu. Seperti sinetron tuh bersambung gitu ya. Ya, baik untuk berikutnya mungkin Romo Yohanes bisa memberikan ular-ular pada pertemuan malam hari ini. Monggo Romo Sunar dipersilahkan. Matur nuwun. Sebelum saya, Frater pengen ada komentar tertentu. Oh, Frater mau komentar dulu? Ya. Kalau ada silakan kalau ada. Monggo guys. Ya guys. Baik, terima kasih Bapak Ibu sharingnya, pengalamannya. Saya juga orang baru di sini. Salam kenal untuk semuanya. Tanya Petrus itu dekat dengan gereja ya. Semoga nanti ketika saya goes atau keluar dari paroki bertemu dengan Bapak atau Ibu di jalan bisa mengenal saya, orangnya seperti ini. Biasanya kan kalau pakai masker susah ya. Tapi kan paling enggak dari kacamata ke atas kan sudah nampak. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Berkah dalam. Berkah dalam. Monggo Romo. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat malam dan berkah dalam. Malam. Malam guys. Halo keluarga guys semua. Ngerti leteng celebung lalu saya ganti Sunar nggak jadi guys. Ya, tadi saya meneruskan, Frater tadi ngomong tentang kalau nggak salah Petrus itu dekat dengan gereja ya. Bukannya dekat, kita itu masuk lingkungan Petrus. Frater belum masuk di data kakaknya Petrus, Romo. Oh, belum toh? Belum. Oh, enggak tahu nanti kalau hanya 1 tahun apakah dimasukkan. Tapi yang jelas kalau saya sudah dicabut dari paroki Pugeran, lalu masuk ke lingkungan Petrus kalau nggak salah. Kakaknya. Nah, Bapak Ibu, saya tadi ketika mendengarkan cerita-cerita menarik dari panjenengan semua, itu sempat berpikir-pikir, pasti ada sejarahnya. Mengapa lingkungan ini mengambil nama Santo Petrus? Mesti ada sejarah. Ini kalau saya tanya pasti ada dari lingkungan yang bisa menjelaskan. Pasti ya. Tetapi saya tidak akan menanyakan, tetapi mencoba menjawab sendiri. Semoga tidak salah. Dan itu menurut versi saya ya. Mendengar cerita-cerita tadi, nampak dari sisi letak geografis, Petrus itu seperti dikatakan Frater ya, sangat dekat, paling dekat, bahkan mangku gereja, gitu. Mangku gereja. Lemai kuwi mlebu ning wewengkone lingkungan Santo Petrus. Lalu juga banyak cikal bakal paroki itu asal dari Petrus. Sampai saat ini bisa kita lihat, lalu kita bisa masih bisa interaksi dengan beliau-beliau, Pak Marsono, Pak Darwi, Budha Harjo, dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu semua, yang memang dulu itu ibarat apa ya, membangun sesuatu itu sempat babat alase ya, menjadi situasi-situasi awal yang mungkin bisa memiliki banyak cerita,
bagaimana akhirnya seputar dari Mangkang sampai tempat kita ini, lalu sampai juga Pasadena, sampai Grapatma, akhirnya itu disabui, Ben Raucul disabui, biar anak Bongsari akhirnya disabui jadi Paroki Santo Ignatius Kerapia. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada kok yang dipilih kok Petrus. Nah, kebetulan Petrus itu menjadi semacam dari para rasul. Ketua dari para rasul. Artinya memang Petrus itu dituakan di antara para rasul. Petrus itu menjadi figur pemersatu di antara para rasul. Bahkan ketika gereja itu semakin bertumbuh, gereja perdana, Petrus itu, bahkan Petrus, para penggantinya termasuk tahtanya Santo Petrus, itu sendiri menjadi pemersatu bagi seluruh orang Katolik dimanapun mereka berada. Simbol pemersatu. Nah, saya kira Bapak Ibu, semangat ini bisa dihidupi oleh lingkungan ini. Yang jelas memang ngedep gereja, lalu juga saya tidak tahu persis apakah lingkungan Petrus ini juga termasuk komunitas yang paling tua yang bertumbuh di paroki ini. Tidak tahu antara Petrus, Yohanes atau mana yang memang ini menjadi komunitas-komunitas awal ketika Babat Alas itu terjadi. Maka memang menjadi gambaran figur Petrus yang memang menjadi figur pengikat di antara para murid dahulu dan terjadi sampai saat ini oleh para pengganti Petrus, yakni kehadiran Paus di tahta suci yang menjadi simbol pemersatu dari seluruh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini menjadi suatu peluang bagaimana lingkungan ini bertumbuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para senior-senior yang tadi sudah banyak bercerita, berkisah. Kalau di Universo tadi lagi pasti lebih banyak lagi cerita-cerita yang bisa kita dengarkan yang membuat kita bahagia akhirnya paroki kita ini menjadi komunitas yang disebut sebagai paroki. Terima kasih perjuangan-perjuangan dahulu sehingga komunitas murid-murid Tuhan lalu semakin bertumbuh dan akhirnya menjadi seperti sekarang. Dan itu pun ternyata juga masih diteruskan di tingkat yang lebih kecil, yakni di tingkat lingkungan. Bagaimana lingkungan menjadi sebuah keluarga sungguh, menjadi sebuah komunitas yang memang bisa mengikat satu sama lain. Dan ini selaras dengan apa yang dulu dipenggalih oleh Monsinyur Sugio Pranoto ketika tahun 38 menelurkan pemikiran tentang pembentukan lingkungan-lingkungan. Yang waktu itu belum muncul istilah lingkungan, tetapi hanya muncul ide bagaimana orang-orang Katolik itu ojo nganti ono siji wae sing cicir. Ya, jangan sampai ada satu pun yang lepas. Ya, diikat 10-20 keluarga, lalu itu menjadi komunitas yang paling kelihatan di tengah-tengah masyarakat. Dan saya kira komunitas murid-murid Tuhan itu pun juga terlihat ya di masyarakat di mana gereja ini berada, di RW 4. Saya lihat lingkungan Petrus juga banyak yang terlibat aktif ya dalam usaha-usaha untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat lintas agama, juga dengan tokoh-tokoh masyarakat dimanapun, sehingga jalinan persaudaraan itu terjalin dan lingkungan sungguh menjadi wajah penampakan gereja di tengah-tengah masyarakat. Ini persis seperti cita-cita dari Monsinyur Sugio Pranoto dahulu ketika memikirkan terbentuknya lingkungan-lingkungan di komunitas gereja yang akhirnya bukannya di Keuskupan Agung Semarang, ini melebar ke banyak tempat, bahkan di Indonesia meskipun tidak semua dengan istilah lingkungan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas sharing-sharingnya sekali lagi, dan terus semangat apapun situasinya, meskipun tadi dikatakan banyak yang sepuh, banyak yang senior, pasti semua lingkungan itu memiliki kekuatan-kekuatannya masing-masing. Dan itu pasti tetap bisa memiliki suatu gigitan tertentu dalam menjalankan fungsinya, menjadi wajah gereja yang nampak di tengah-tengah masyarakat. Karena kita tahu wajah gereja itu akan sangat nampak bukan pertama-tama dari bentuk bangunannya, tetapi dari komunitas yang paling kecil, yakni keluarga, dan kumpulan keluarga-keluarga, yakni lingkungan. Nah, orang pengen ngerti wajah gereja Katolik seperti apa, itu nek mung teko neng Jalan Subali Raya nomor 8 ki mung nonton bangunane. Ning wong Katolik kaya ngopo ki nontone ya kiwa tengen ngarep buri, ya bukan adalah di lingkungan. Itu Bapak Ibu. Lalu juga tadi Pak Marsono mengungkapkan tentang pastoral untuk para adiyuswa. Terima kasih perhatiannya pada pastoral ini. Dan memang kita masih terus memikirkan, masih mencari cara. Memang sementara ini Keuskupan juga meminta untuk men-stop dulu melihat situasi. Nanti kalau memang dari Keuskupan sudah setelah melihat situasi Jogja, DIY dan Jawa Tengah sudah lebih kondusif, lalu memberikan peluang-peluang kepada paroki-paroki untuk membuat terobosan. Tentu kita nanti akan membuat terobosan-terobosan, termasuk pendampingan untuk anak-anak kita, yang itu juga tidak kalah penting ya, bagaimana mereka didampingi dengan baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih segalanya, responnya juga yang menjadi sharing yang sangat menguatkan pada malam ini. Dan kita saling mendoakan, semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, lalu juga lingkungan Petrus semakin guyup, semakin dapat menjadi wajah seperti Petrus yang menjadi simbol pemersatu, menjadi pengikat di antara umat yang lain di dalam gereja kita. Demikian Pak Marius, waktu saya kembalikan, berkah dalam. Ya, terima kasih pada Romo Sunar yang sudah menyimpulkan kegiatan pertemuan pada malam hari ini. Kalau saya lihat memang persaudaraan di lingkungan Santo Petrus ini luar biasa. Ya, kalau berbicara tentang persaudaraan, saya jadi ingat sebuah refren yang berbunyi demikian. Ya. Bukankah kita hidup di bawah satu matahari, beratap satu, beralas satu bumi? Bukankah kita harus saling berbagi dan peduli dan peka terhadap sesama? Nah, itu luar biasa ya. Kebersamaan antara Bapak, Ibu, anak-anak, dan sesepuh kita luar biasa kebersamaannya. Tiada perbedaan dan mereka dengan yang lain. Baik, Romo dan Bapak Ibu, saya kira pertemuan malam hari ini sudah cukup sebagai tombol kangen kita dalam pertemuan lingkungan bersama dengan DPPH. Untuk berikutnya, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin kita foto bersama dulu, Romo. Open kamera. Open kamera semua. Aduh, saya masih di dalam kegelapan. Bentar. Ya, disumat ya. Ya. Sudah, guys. Semua. Sudah, guys. Harus jempol apa lope-lope? Sambil nyetir. Ya, lope-lope. Lagi guyuki banget. Yuk, 1, 2, 3, cekrek. Iya, terima kasih. Di crop toh, biasa toh. Nanti di cropping saja, ditempel. Siap, nanti aku bikin foto lagi.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan selama 1 jam ini. Marilah pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan berdoa. Kepada Frater Tri, kami persilahkan. Romo, Bapak Ibu, mari kita siapkan untuk bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan malam hari ini. Kami boleh berjumpa bersama-sama secara online sebagai satu keluarga, satu saudara lingkungan Petrus. Kami bersyukur atas rahmat yang di dalam diri kami masing-masing, yang boleh kami jaga, boleh kami rawat, untuk senantiasa melayani Engkau dan melayani sesama kami. Dan secara khusus Tuhan, pada malam hari ini, kami ingin berdoa untuk umat-Mu, lingkungan Petrus, mereka baik yang berjumpa secara virtual ini maupun yang tidak bisa hadir. Semoga Engkau berkenan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan kami juga berdoa hal-hal baik yang boleh kami dengarkan, boleh kami bagikan pada malam hari ini, dapat meneguhkan dan menguatkan kami untuk senantiasa menghidupi iman yang telah Kau percayakan dalam diri kami. Sekarang Tuhan, kami ingin melanjutkan aktivitas. Kami mohon berkat-Mu. Semoga apa yang boleh kami lakukan hari ini, yang boleh kami renungkan hari ini, dapat menjadi persembahan hidup kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mohon berkat melalui Romo Sunar. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Saudara, keluarga-keluarga yang berhimpun dalam perjumpaan virtual ini, khususnya dari lingkungan Santo Petrus dengan segala karya pelayanan, serta segala kebaikan-kebaikan yang diperjuangkan, serta istirahat malam ini bersama dengan keluarga, dalam naungan berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Baik, terima kasih. Berkah dalam. Sampai jumpa, guys. Sampai jumpa, guys. Bye, guys. Bye, guys.